Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 13 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-28 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda dan Valentinus Gary. Mazmur dilantunkan oleh Asyira Syifa Widiarto dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, khususnya selama istirahat kami sepanjang malam tadi. Kini kami akan memulai dengan hari yang baru. Kami mohon dengan rendah hati, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan doronglah kami selalu untuk menjalankan perintah-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang akan membahayakan iman kami kepadamu. Dampingilah kami sepanjang hari ini, agar seluruh hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 7, ayat 7-11. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya, tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami
celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 12-13. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang terutama dalam hidup. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, teman seperjalanan dalam iman. Steve Jobs, seorang pemilik salah satu korporasi IT terbesar dunia, Apple Corporation, memiliki kekayaan bersih sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 135 triliun dan tutup usia pada usia 56 tahun. Pada saat-saat akhir hidupnya, ia menuliskan permenungannya tentang hidup. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan, "Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan, seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan, karena selain kerja, hobiku tak banyak. Saat ini, aku terbaring di rumah sakit, merenung jalan kehidupanku, kekayaan, nama, kedudukan, semuanya itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekatkan pada diriku. Sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta seperlunya untuk digunakan dirinya sendiri, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas, bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Ranjang apa yang termahal di dunia ini? Ranjang orang sakit. Orang lain bisa bukakan pintu mobil untukmu. Orang lain bisa kerja untukmu. Tetapi tidak ada orang yang bisa menggantikan sakitmu. Barang hilang bisa didapat kembali, tetapi nyawa hilang tak bisa kembali lagi. Saat kamu masuk ke ruang operasi,
kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Kita berjalan di jalan kehidupan ini. Dengan jalannya waktu, suatu saat akan sampai tujuan. Bagaikan panggung pentas pun, tirai panggung akan tertutup, pentas telah berakhir. Yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antar keluarga, cinta akan suami istri, dan juga kasih persahabatan antar teman. Hargai setiap detik dalam kehidupan kita. Isi hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Permenungan Steve Jobs ini seiring dengan apa yang dinyatakan dalam bacaan pertama maupun dalam Injil hari ini. Dalam kisah Steve Jobs, hal yang ingin disampaikan bahwa ada hal yang jauh lebih penting dalam hidup ini dibandingkan dengan kekayaan, kedudukan, dan kehormatan. Semua itu sifatnya sementara dan tidak akan menjadi bekal untuk kematian. Steve Jobs mengatakan, yang aku bisa bawa setelah kematian adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Dalam bacaan pertama dinyatakan, maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengan kekayaan, kuanggap bukan apa-apa. Roh kebijaksanaan yang harus diutamakan, ia melampaui segala hal, bahkan atas tongkat kerajaan dan tahta, permarta, segala emas, perak, kesehatan, dan keelokan rupa, cahaya, dan segala harta milik dan kekayaan. Dalam Injil dikisahkan orang muda yang kaya datang dan bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia amat kaya. Ia telah melaksanakan semua hukum Tuhan, dan Yesus mengamininya. Yesus tidak membenci orang kaya. Yesus tidak melarang orang untuk kaya. Atau dengan kata lain, Yesus tidak anti kaya, apalagi membencinya. Yang dikecam Yesus adalah orang itu sangat bergantung pada harta kekayaannya dan menjadikan harta kekayaan itu sebagai pegangan hidup untuk menggantikan Tuhan. Di saat orang menggantungkan hidup pada harta kekayaan, sesungguhnya ia kehilangan hidupnya. Sebab kekayaan dapat membutakan hatinya, menjadikan diri tidak peka terhadap kehidupan di sekitarnya, dan mengabaikan orang lain. Dengan demikian, ia gagal melihat kehadiran Tuhan di dalam diri orang miskin, orang kecil, orang yang tersingkir. Itulah sebabnya mengapa Yesus meminta kepada orang muda itu untuk menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dengan demikian, yang mau dikatakan atau ditekankan oleh Yesus adalah agar ia dapat membuka hati dan pikirannya terhadap kehadiran Tuhan. Melalui kisah orang kaya itu, Yesus juga mengingatkan bahwa tidak cukup kalau kita mengikuti Yesus, hanya rajin melaksanakan ajaran Yesus secara ritual saja. Melaksanakan hukum saja tidak cukup. Yang dituntut lebih dari itu, yakni membebaskan diri dari keterikatan harta
dan kesanggupan untuk berbagi kepada sesama. Marilah kita isi hidup kita untuk selalu mencari kebijaksanaan, menerima sabda Tuhan, dan melepaskan diri dari harta duniawi. Ajaran-ajaran ini membimbing kita di jalan pemuritan dan menuntun kita menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Semoga dengan membuka hati terhadap pesan-pesan hari ini, kita akan terus bertumbuh di dalam iman dan komitmen menjadi pengikut-pengikut Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Perkenankanlah kami menjadi pengikut-Mu yang setia, agar kami bisa memasuki kehidupan kekal. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.